Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian syahdan, lagi bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni balik berakal, bahwa ia mengetahui akan hal ihwalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagaimana yang telah dikhususkan oleh ulama akan kewajibannya itu dengan ikhtisar, yakni dengan pendek. Ikhtisar itu ringkas, pendek. Perkataan inilah ia. Nah, jadi kita wajib kenal lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ma'rifatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fardu ainin likulli ahadin. Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad. Pinandu lawan Nabi Muhammad, kenal lawan Nabi Muhammad, itu ternyata fardu ainin likulli ahadin. Itu adalah fardu ain, kewajiban setiap orang. Jadi kita wajib mengenal Nabi Muhammad. Berdosa punya kada kenal lawan Nabi Muhammad. Gitu tak? Jadi setelah mengenal Allah, wajib kita mengenal Nabi Muhammad. Oleh karena itu kan syahadat itu ada dua. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ada ikrar birrububiyah, ada ikrar birrisalah, ada la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah. Nah, oleh karena itu ditalkin, bahkan jadi pertanyaan di kubur, sekalipun soalnya bocor bocor nih kita, cuma belum tentu kita kawan menjawab, karena yang menjawab itu amal kita lah. Sekalipun hafal talkin sudah, cuma kan sembahyang orangnya kada kawa menjawab tuh gitu teh. Nah, jadi marabbuka, siapa Tuhan engkau? Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Waman dinuka, apa agama engkau? Jadi nang tiga ini termasuk pertanyaan di dalam kubur. Marabbuka, waman nabiyuka, wama dinuka. Nah, ditata. Oleh karena itu di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi Muhammad berucap lawan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Muhammad, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id Al-Khudri, man radhiya, siapa nang ridho, siapa yang senang, siapa nang gembira, billahi rabban, dengan Allah itu Tuhannya, ya kan? Wabil islami dinan, Islam agamanya, wabi Muhammadin nabiyya, satu riwayat rasulah, jawabnya wajabat lahu al jannatu, wajib baginya surga insyaallah. Nah, kemudian kita surga berata. Nah, jadi oleh karena itu, jadi wajib kita mengenal Allah, wajib kita mengenal Nabi Muhammad, dan wajib kita mengenal agama kita. Jadi ma'rifatul mursil, ma'rifatul rasul, ma'rifatul mursal bihi. Mursil siapa mursil? Mursil itu orang yang mengutus. Orang yang mengutus itu huwallahu ta'ala. Ma'rifatul ma'bud, mengenal siapa yang disembah. Nah, jadi wajib kita mengenal si mursil, si Allah, si ma'bud, dan kita wajib mengenal rasul, supaya mana nabi, mana mutanabi, mana nabi bujur, mana nabi palsu, wajib kita mengenal. Kita mengenal guru gen parlu kita wayah ini, supaya jangan tak haji lawan guru sasat. Jangan tak haji guru nang di YouTube, di HP itu nang keluar pada ahli sunnah wal jemaah, wajib kita kenal. Minta guru nang kayak apa gerang nang kita gurui. Dinta
Pahamai buntong lah. Mudahan jangan tasalah guru. Kena tasalah keyakinan, tasalah akidah. Gitu tak. Hati-hati pilih-pilih ya. Pilih-pilih sama mengenal Nabi itu. Mengapa jadi mengenal Nabi? Nggih, supaya mana tahu mana Nabi, mana mutanabi. Nah, jadi wajib mengenal. Yang ketiga, kita wajib mengenal mursal bih. Mursal bih itu apa? Nang dibawa Nabi Muhammad. Yani agama, din. Nang iman toh nah, nang Islam toh, nang ihsan toh, nang arkanuddin salah satun. Rukun agama itu 3. Imanun, wa islamun, wa ihsanun. Wajib kita mengenal iman. Ilman tuh ilmunya ya tauhid. Islam ilmunya ya fikih, ihsan ilmunya ya tasawuf. Jadi mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agamanya Nabi Muhammad. Ya kah? Marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ya kah? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, jadi oleh karena itu kita wajib pulang mengenal Nabi Muhammad. Nah, mengapa yuk jadi kita disuruh mengenal Nabi Muhammad? Ternyata mengenal Nabi Muhammad, jadi ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu aurasat mahabbatahu wa ta'atahu. Jadi buah daripada pinandu lawan Nabi Muhammad. Buah daripada kenal lawan Nabi Muhammad itu buahnya satu, buahnya tertanam cinta lawan Nabi Muhammad. Mudahan kita cinta Nabi Muhammad. Di mapa hendak cinta kenal haja kada. Ya karena ujar Habib Abdullah Al-Haddad, al-mahabbah tabi'atun lil ma'rifah. Cinta itu pasti menggiring, mengikut dengan kenal. Semakin kenal, semakin cinta, berarti kurang kenal, kurang cinta. Jadi si kenal itu maulah cinta. Ujar orang Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Pas saja guru, nah pas saja guru. Yang penting guru pas. Witing tresno jalaran soko kulino. Nyemunya rancak berdapat, rancak mendengar sejarah. Nggih, syama'il, sirahnya Nabi Muhammad. Jadi kita lihat perjuangan Nabi. Kayak apa akhlak Nabi. Anu mudahan tatanam mahabbah cinta lawan Nabi. Bahkan di dalam tafsir itu ada qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Ternyata fattabi'uni itu tafsirnya aipa ahibbuni. Siapa yang cinta kepada Allah, cintai aku je Nabi Muhammad. Siapa cinta lawan aku, yuhbibkumullah, Allah pasti cinta lawan inya. Jadi punya hendak kita memperdapati cinta Allah. Sebutin ya, cintai Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Man rama, siapa orang nang mencari, siapa orang nang hendak, siapa orang yang menuntut qurballah, akan dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan keampunannya. Mudahan kita dapat rahmat dan keampunan Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Kita berhajat lawan nang dua gini. Dengan maghfirah kita kada masuk neraka, dengan rahmat kita masuk surga insya Allah. Itu tuh dua orang sembahyang jenazah. Allahumma firlahu dengan warhamhu. Kita berhajat dengan maghfirah. Karena dengan dosa lah transit ke neraka. Kita berhajat dengan rahmat. Dengan rahmatlah kita masuk surga. Bukan dengan amal kita. Amal kita sedikit juga. Nah jadi oleh karena itu kita berhajat. Nah munya kita hendak memperdapati maghfirah dengan rahmat. Nggih. Fala yanaluhu, maka tidak kawa memperdapati dekat dengan Allah illa biqurbi habibih wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kecuali lorongnya dekati Nabi Muhammad. Dekati kekasihnya Nabi, kekasihnya Allah. Siapa kekasih Allah? Itu Nabi kita Muhammad.
Nah, dinta. Jadi sekali lagi mengenal Nabi Muhammad membuahkan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Apabila sudah mahabbah, aurasat mahabbatuhu wa ta'atahu, dan kita insya Allah taat lawan Nabi Muhammad, mutabaah lawan Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na lawan Nabi Muhammad. Nah, jadi kuncinya itu. Nah, dinta. Cuma ingatkan jangan sampai mengenal Nabi Muhammad sekalinya Nabi Muhammad jadi Tuhan. Hati-hati pengajian-pengajian yang masalah nur Nabi Muhammad, masalah hakikat diri Nabi Muhammad. Ingatkan kada sampai Nabi Muhammad itu jadi Tuhan. Munya kita menjadikan Muhammad itu sampai ke Tuhan, itu salah makrifah lawan Nabi Muhammad. Karena buah makrifah lawan Nabi itu dua. Satu mahabbah, yang kedua mutabaah. Bukan menjadikan Nabi Muhammad itu rububiyah. Kita jangan kayak Kristen, jangan kayak Nasrani, ya kah? Kalimpatan cinta lawan Nabi Isa, lalu dipadahkan Isa itu apa? Anak Tuhan, Tuhan. Itu juga Nabi Muhammad. Adinta, mudahan paham insya Allah. Sekalipun Nabi Muhammad itu adalah miratullah, cerminnya Allah, cermin jalal dengan jamal, ya kah? Jadi Nabi Muhammad itu miratullah. Mir'ah apa? Jalal Allah, jamal Allah. Jadi punya hendak memandang jalal jamalnya Allah, pandanglah Nabi Muhammad. Nah, itu. Nah, jadi oleh karena itu, Bu, untungnya kita belajar sifat 20. Sifat nafsiyah itu ada di diri Nabi Muhammad. Sifat wujud. Sekalipun wujud Nabi Muhammad kada sama dengan wujud Allah, ingatkan. Lah. Nah, kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besar, kalam. Atau sifat maknawiyah, kaunuhu kadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, ya kah? 1 tambah 7 tambah 7 berapa? 7 tambah 7 14. 14 tambah 1. Nah, itu ada cermin di diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ingatkan, sifat salabiyah kada masuk. Sifat salbiyah kada masuk. Jadi oleh karena itu penting sifat salbiyah. Sifat salbiyah itulah membedakan mana khalik, mana makhluk. Pian munya kada kuat sifat salbiyah, kidam, baka, mukhalafah, qiyam, talib nafsi dengan dan niat nang 5 nih nah, kada kuat pian. Makhluk itu bisa jadi Tuhan. Ini bisa betapak dada jadi Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku nih Tuhan, ikam jadi Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, atau menuhanakan Fir'aun, atau seorang ngaku Tuhan, berarti mirip Fir'aun. Paham? Nah, jadi hati-hati. Jadi sifat salbiyah itu penting banget. Jadi perasaan ulun bukan rasa lagi, mulai sifat wujud sampai ke mutakalimun sifat 20, yang paling penting benar adalah sifat salbiyah. Allah Ta'ala kidam tuh kada awal. Ulun 4 betakon Nabi Muhammad lahir kada? Jangan Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad dicipta kada? Buka hadis riwayat Abdul Razak, kita membaca rawi Maulid Al-Habsi Sumtud Durar, awwalu makhlukin barazapil alam nuru Muhammadin. Awal-awal makhluk yang terbit di alam ini adalah nurnya Nabi Muhammad. Berarti nur Muhammad awalu makhlukin. Makhluk kada? Punya makhluk beawal kada? Berarti punya beawal berarti kada kadim. Mudahan paham. Jadi oleh karena itu sifat salbiyah itu penting. Jadi punya ada guru memaham mulai sifat wujud sampai ke mutakalimun sifat 20 itu tercabur pada Nabi Muhammad, itu guru itu sesat. Mengapa sesat? Berarti ini membuat sifat salbiyah. Mudahan paham. Jadi sifat salbiyah itu penting.
Wujud Nabi dengan wujud Allah memang sama pada makna wujud. Istirak itu pil lapas, cuma ibtirak pil makna. Lapasnya sama. Jahit sugih, Allah sugih. Paham? Jahit alim, Allah alim. Sama pada alim kalau sama tuh sama ngaran ya. Cuma samalah hakikatnya. Pada sama. Sugihnya kita sugih muqayyad, sugihnya Allah mutlak. Wujud kita hadisah, wujud Allah qadim. Mudahan paham. Jadi istirak tuh pil lapas, cuma ibtirak pil makna wal hakikat. Jadi sebenarnya kada sama juga sebenarnya. Cuma sama di ngaran aja. Oleh karena itu penting sifat salbiyah. Jadi sekali lagi mun ada guru tauhid, guru melajari ma'rifah ketuhanan, memadahkan mulai wujud sampai mutakalimun tinggalam di diri Muhammad, itu guru itu sesat. Mengapa? Berarti inya mencaburkan sifat salbiyah ke Nabi Muhammad. Cocok ujar Abu Bakar ketika Nabi Muhammad meninggal, siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad meninggal. Siapa menyembah Allah, Allah tetap kekal. Berarti Nabi Muhammad meninggal, wafat Nabi Muhammad umur 63 tahun. Mudahan paham insyaallah. Jadi mengenal Nabi Muhammad kada sampai Nabi Muhammad itu jadi Tuhan. Mengenal Nabi Muhammad sampai kita mahabbah, cinta lawan Nabi dan mutabaah kepada Nabi Muhammad. Itulah buah daripada mengenal Nabi. Ulun-ulang, ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aurasat mahabbatahu wa mutaba'atahu. Mengenal Nabi Muhammad itu mewarisi cinta Nabi Muhammad. Yang kedua, mutaba'ah lawan Nabi Muhammad. Bukan mengenal Nabi Muhammad itu sampai menjadikan Muhammad itu Tuhan. Itu ilmu ma'rifahnya luput. Sasat. Mudahan kita jangan keluar dari etikat ahli sunnah. Amin ya Allah. Nah itu jaga-jaga banget buntung lah, jaga banget buntung ay. Jaga banget nang surah Al-Ikhlas tuh nah. Nang qul huwallahu ahad. Wahdaniyat. Allahu samad. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Lam yalid, Tuhan kada beranak. Berarti punya Tuhan kada beranak, berarti Tuhan itu baka. Nggih, Tuhan itu baka. Mengapa kita berhajat lawan anak? Karena kita binasa. Mudahan ada ganti kita. Mudahan kawin berataan. Semen minggu kawinnya doa. Punya kawin mudahan ulihi anak. Amin ya Allah. Karena anak tuh kan ganti kita. Tuhan mengapa kada berhajat lawan anak? Tuhan tuh baka. Tuhan tuh kakal. Apa mencari anak? Orangnya kakal. Lah yang bisa mati nih. Mudahan ada ganti waris, ganti toko, ganti majelis, ganti motor, ganti rumah. Paham ya kalau bentang? Walam yulad dan tidak diperanakan. Tidak diperanakan itu berarti Tuhan tuh kada ada awal, kada ada lahir. Berarti Tuhan itu kadim. Mudahan paham? Qul huwallahu ahad. Sifat apa? Wahdaniyat. Allahu samad. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Lam yalid berarti baka. Walam yulad berarti kidam. Walam yakul lahu kufuwan ahad berarti laisa kamislihi sayun berarti mukhalafah lil. Ternyata sifat salabiyah itu tercabur di dalam qul huwallahu ahad. Itu sifat salbiyah itu penting. Penting banget makrifah mengenal nur Nabi Muhammad, mengenal Nabi kita Muhammad. Mengapa? Supaya jangan sampai Nabi Muhammad diulah Tuhan. Paham? Nah, jadi mengenal Nabi sampai mahabbah, mengenal Nabi sampai kita mutabaah. Bukan mengenal Nabi sampai Nabi Muhammad itu jadi Tuhan. Salah. Itu sabuku, itu sasat. Itu tak. Nah, itu tak. Nang lucunya lagi belajar ilmu makrifat nang kaya itu sekalinya bukan Nabi Muhammad nabi, saurang jadi nabi. Nabi Udin jer. Nah, masuk surah kabar jangan. Paham ya kalau bentang? Nggih, anu hati-hati belajar ilmu nang ilmu ketuhanan nih hati-hati. Hati-hati benar, hati-hati benar. Nah, sudah kita lihat sambungannya.
bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf. Asbabut taklif arba'atun, buka Tuhfatul Murid. Sebab orang mukallaf itu ada 4. 1 baligh, 2 berakal, 3 bulughud dakwah sampai dakwah Nabi Muhammad, yang ketiga salimul khawas, orangnya jangan buta lawan jangan tuli. Itu namanya salimul khawas. Jadi nang keempat itu tak kumpul, maka orang itu disebut mukallaf. Nah, orang mukallaf diberarti ada kewajiban. Apa kewajibannya? Beriktikad bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberanakan, dilahirkan di negeri Makkah al-Musyarrafah yang mulia. Nabi kita lahir di Makkah. Kampungnya kampung Ma'la. Mudahan kita umrah haji, amin. Pian punya hendak ke Ma'la dari Sapah ke Marwah. Nah, keluar dari pintu Marwah tuh nah. Kena ada hammam 1000. Jadi keluar daripada Marwah kan orang cukur tuntung kan di situ tak. Karena jadi Sapa dengan Marwah. Inya punya hitungan Sapa itu genap. Hitungan Marwah itu ganjil. Kan sa'i 7 kali lah. Ya Allah, sa'i 7 kali. Satu Sapa kemar Marwah. Sapa ingatakan munya ganjil di Marwah, munya ganap di Sapa. Kita mulai Sapa nih. Sapa ke Marwah berarti 1 lah. Berarti Marwah ganjil. Dari Marwah ke Sapa 2 apa 2? Ganap. Bebulik pulang ke Marwah 3 ganjil. Bebulik pulang ke Sapa 4 ganap tuh kau bagi 2. Kemudian bulik pulang ke Marwah ganjil, bulik pulang ke Sapa 6 ganap, bulik pulang ke Marwah berarti Marwah 7. Berarti Sapa Marwah di ujungnya Marwah. Kan 7 kali bulak-bulik. Mudahan paham? Berarti bercukur di mana? Di Marwah. Keluar aja pada Marwah pian turun, keluar pada Marwah pian kaina tadapati anu maktabah, anu perpustakaan. Itulah rumahnya Nabi Muhammad dilahirkan. Wah, ini jadi perpustakaan. Itu ngaran kampungnya Ma'la. Kampungnya Ma'la. Jadi munya naik ke atas Ma'la, nggih, itu namanya Hujun. Cuma Hujun itu termasuk Ma'la juga. Disitulah kuburnya Siti Khadijah. Kuburnya Siti Khadijah itu di situ, di Ma'la. Jadi Ma'la, mengapa disebut Ma'la? Ma'la itu artinya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Nah, lain ada turun ke bawah namanya Subaiqah. Kita ulun pernah ditakuni di 2 haul. Ada kalau al-Baqi Ma'la Subaiqah wal Baqi ya. Guru Anur ya Subaiqah itu apa? Subaiqah itu pekuburan juga. Ma'la pekuburan juga. Baqi kalau Baqi itu pekuburan di Madinah. Kalau Ma'la dengan Subaiqah itu pekuburan di Mekah. Kalau Ma'la itu naik ke atas. Nih Masjid Haram nih. Naik ke atas ke arah timur Masjid Haram itu namanya Ma'la. Ala itu apa ala? Ala tinggi. Ma'la itu tempat yang tinggi. Mudahan paham? Lain Subaiqah. Subaiqah itu rendah. Ulun melihat ketika Nabi Muhammad haji wada, bahkan dengan Fathul Makkah, Nabi Muhammad itu ketujuh masuk Makkah tuh liwat Ma'la. Karena Nabi kita bulik ke Madinah menguliling jalan Subaiqah. Oleh karena itu disunatkan kita hari Jumat, usahakan Jumat itu tulak lawan bulik lain. Kalau kita di Martapura nyaman. Kalau di Hulu Sungai kada kawa. Jalan seutingannya munya mau belain pak kunyong enggak? Padang danau banyu di Hulu Sungai kita. Paham mandir ulang. Inta ulun rajin munya tulak ke masjid. Ulun bilok kanan, kena bulik ulun bilok kiri ke rumah kiri. Jadi ulun memutar kayak angka O.
supaya nang jalan-jalan kita lewati itu mudahan jadi saksi di akhirat kita berjumat. Itu Nabi Muhammad itu beruntungnya. Nabi Muhammad tuh punya masuk kota Makkah, sidin senang liwat Ma'la. Karena itu taliwati kampung halaman sidin. Karena Nabi Muhammad itu lahir di Ma'la. Wah, ini jadi maktabah perpustakaan. Kemudian sampai, insya Allah sampai. Sampai apa kada sampai? Pian punya ziarah ke situ. Itu pian terlalu kena betaros, kena pian kawa ziarah ke Siti Khadijah. Gitu. Orang menyambat hujun. Ada yang menyambat ujun. Nah, sama itu. Jadi oleh karena itu Nabi Muhammad lahir di Makkah. Ngaran kampungnya apa tadi? Ma'la. Ma'la. Nya pintu Makkah tuh 3. Anu Ma'la, Subaikah dengan Mispalah. Orang-orang yang mukim di Arab Lawas tahu tuh di Mispalah, di ujun, di Subaikah. Karena pintu gerbang Makkah tuh 3 buting. Liwat sini, liwat sini, liwat sini. Nabi Muhammad tuh senang masuk Makkah itu liwat Ma'la, keluarnya liwat Subaikah. Mudahan paham. Sama di Tarim di Hadramaut juga mudahan sampai ziarah ke Tarim. Di Tarim itu sama ada 3 kubur. Ada kubur Zambal. Zambal itu pekuburan buan habaib pakai Muqaddam Habib Abdul Al-Haddad. Itu tuh pekuburan buan habaib. Nah di Subarang itu ada namanya pekuburan apa? Puraid itu masyayikh. Artinya kada habaib, cuma orang-orang alim ganal. Nah di sebelah Puraid itu namanya ada pekuburan Akdar. Akdar itu bubuhan kita orang awam. Artinya Habib kada, alim kada. Di situ berkubur, namanya Akdar. Jadi ada pekuburan Akdar, ada Puraid, di Subarangnya ada Zanbal. Mudahan sampai ke sana. Amin ya Allah. Mudahan sampai Makkah Madinah. Amin ya Allah. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad lahir di Makkah. Makkah itu banyak ngarannya. Ada di Quran itu Bakkah. Pakai ba, ada pakai mim, Makkah. Cuma yang paling masyhur Mekkah. Jarang kita menyambat ke mana aja, ke Bekah aja. Jurang Bekah tuh mana? Makkah. Oh, jadi Makkah itu Bakkah. Bakkah tuh bahasa kita anu besah. Pian munya mau sampai ke Makkah, apalagi melihat nang Ka'bah itu kada menangis kita tangis. Apalagi di kampung rasa kada percaya tak datang tolak ke situ, gawian bejual sayur aja. Gawian baju sayur umrah cuma lawan tanah bang dijual. Pada nang kangkung tunggal atau lawan tanah-tanahnya nang kangkung-kangkungnya. Nah, dan murah rezeki amin. Tetangis wian siapa? Ada tetangis maitih nang Baitullah tuh. Sampai ke sini. Banyak orang nang berduit belum sampai. Sanunuh berduit ke Singapura berjalan. Ke Paris Perancis, ke Inggris maitih sepak bola. Pahamilah. Kita ini punya berduit rasa keras tadi depang bayangan nang tulak ke luar negeri itu dada kecuali hendak ke Makkah ke Madinah nah. Kecuali hendak ke Tarim nah. Paham ya lah? Hendak ke Mesir nah, ziarah ke makam Imam Syafi'i. Amin. Itu aja niatan hati kada nang warawiri nang melancong ada nang ngaruan. Itu ta. Mau jadi bawa orang kang buru Singapura begamat. Hendak juga masih berarti. Nya kan duit seorang bang. Nah, dinta mudahan murah rezeki lah. Amin. Jadi Makkah, Bakkah, ada lagi ngarannya Ummul Qura. Makkah itu mamanya benua. Karena Makkah itu pusat dunia buntungnya. Jadi dunia ini kan bulat, di tengah-tengah dunia itu Makkah. Nabi Muhammad itu mengapa lahir di Makkah yo? Itu dalil menunjukkan agama Nabi Muhammad itu agama lil alamin. Karena Nabi Muhammad tuh lahir di tengah. Karena maunya di tengah menyebarnya nah. Cobaan di ujung, yang maras tuh paling ujung. Kami belajar bejuri. Ada masalah babul qadha, orang yang jadi qadi, jadi mufti. Itu kantor qadi itu harus di tengah. Kantornya aja adil. Kantornya aja adil supaya orang sana ibaratnya ma'adu kada jauh, orang hilir ma'adu kada jauh. Itu nang langkar mun kawa katur pembakal pun sama.
membakalai. Ya kalau maras orang mau ulah KTP menyeberang laut sawat. Iya kalau sampai itu teh sampai adil tuh kayak itu. Jadi kadi itu gini duduk di tengah, cangang tuh gini harus adil, munya cangang kepada mudai 2 kali, cangang kepada muda alai 2 kali. Kada boleh banyak di situ cangang, situ jangan dicangangi. Itu sudah miring sudah. Itu sudah karena hintalo 2 rak. Datang jar anu hakim hintalo 2 buteng. Ya paham ya aku jar. Nah, korupsi ta, karena sogok ta, lalu rancak cangang ke situ kurang. Cangang aja adil, duduk aja adil, kantornya aja adil. Itulah Nabi Muhammad mengapa lahir di Mekah. Itu dalil menunjukkan agama Nabi Muhammad itu kafatan linnas. Mudahan paham. Dintu bu untungnya Nabi Muhammad, masya Allah. Mudahan kita jejak Mekah berataan lah, amin ya Allah. Menjejak Mekah, mah untung sampai ke Mekah insya Allah. Nah kemudian pulang sambungannya dengan beberapa pertunjukan dari Allah. Ya kah? Allah Ta'ala hendak maulah petunjuk akan kemuliaannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu beranaknya ulih ibunya. Banyak banget anu nubuah. Jadi alamatun nubuah inda miladi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alamat-alamat tanda kenabian orang menyambat ngarannya irhas. Irhas itu ciri-ciri bakal kajar orang. Ibaratnya ujian tuh kan ada muru ya kalau. Nah ciri ngarannya nih orang nih kena jadi nabi kena, nih jadi rasul kena, lahir aja tak lain sudah pada orang lain. Ada gegampangan. Waktu betianan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ammahu ra'at fi kulli syahrin ru'yatan solihatan, ru'yatan sodikatan. Setiap bulan mama Nabi Muhammad tuh bermimpi nang bagus-bagus. Bahkan di dalam riwayat bermimpi ketemu nabi-nabi. Bulan anu nabi anu, bulan anu ini nang diparut ikam tuh kina Aminah adalah nabi akhir zaman. Ini anu nabiul mursal ini. Jadi sudah dihabarakan sudah bisyarah namanya. Kada gegampangan itu anu berat kada mengidam kayak orang kada juga. Apa orang betian ini bebinian macam-macam kidaman. Itu tak. Kidaman macam-macam. Ada nang di hulu sungai itu mengidam ilung. Rupanya jakanya kangkung orang lawi. Ilung, anak memakan ilung. Kayak apa? Tidak. Rasani akan pangka ajar. Sudah dijarang tidak. Dimakan laki kada nyaman dingai. Ujar nang bini munyapian kada nyaman ulun pulang amjar. Bungul aja nang laki. Marah selaki saat marasani kangkung. Mar ilung. Ini teteh macam-macam orang mengidam teh. Ada nang makan nang apa toh? Anu kupi itu di lumu di rumah hara hati kalau ku anak hirang. Apa hari-hari kupi jadi muntung. Kayak nyaman tuh, jakanya susu dicemil nyaman. Susu nang rabuk gitu nah. Nah, ini lain susunya. Susu rabuk, lain susu cair lain. Nah, ini tetap serjalan lain tadi. Dintu ya Allah ya Rabbi kan macam-macam orang mengidam tuh lah anu kadeda Nabi Muhammad masya Allah kadeda malapahi mama tuh dada malapahi ta inta bahkan di kitab tuh lahir Nabi Muhammad tuh jar besunat lahir besunat ayo kada gegampangan kalau kita kulup lahir kadeda tuh Nabi bersunat sudah buntungai lahir masya Allah bercelak mata. Bahkan di kitab itu Nabi Muhammad lahir itu jar tangan Nabi itu beganggam kecuali sababah telunjuk nih kada dikacak. Jadi dintu nah. Jadi lahir sama itu bang. Dintu. Jadi ulun lihat di kitab ternyata orang yang mengangkat tangan sama ini sama dengan ini doa.
Paham? Cucuk habaib tadi punya ceramah. Sidin bisa mengangkat tangan, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Jadi ternyata mengangkat tangan telunjuk ke atas langit itu sama dengan ini. Paham ya? Nya menunjuk itu tanda hendak. Ambilakan pengrambutan tuh Jar. Nah, ambilakan kopi tuh, ambilakan wadah. Tuh anak siapa tuh Jar? Nah ini telunjuknya. Paham ya kalau bantang? Jadi telunjuk ini ternyata mengganti ini. Paham ya Allah? Ulun hanya paham mengapa kita tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Ini sebenarnya ini. Paham? Itu cuma ingatakan jangan diganti. Kalau kita tuntong berdoa nih, ya Rabbi bil Mustafa balik maka dintu sebedataan. Nah, jurani guru Anur malah jadi sasat ini nih. Sama ini aja, sama ini aja, sama ini aja. Anu jangan sama ini. Cuma ini mengganti ini. Paham ya kalau lah? Nah, sama itu. Kalau kena tungtung sembahyang pada-padanya, ya Rabbi bil Mustafa gitu. Nah, jangan sama ini aja. Itu Masya Allah. Bahkan malam itu lahir Kubail Pajar, sebelum Pajar. Satu riwayat Nabi Muhammad itu lahir baina Pajara ini, antara Pajar Sadik dengan Pajar Kadzib. Jadi Nabi Muhammad tuh lahir di tengah-tengah. Nggih, kalau bahasa kita imbah pukul 4, imbah urang betarhim. Cuma belum lagi ajan subuh. Paham ya lo bontong? Nah di antara itu Nabi Muhammad lahir. Mengapa jadi di antara dua Pajar Sadik, Pajar Sadik dengan Pajar Kadzib? Artinya sama ini, Nabi Muhammad itu jadi wasit. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad berarti orang itu sadik. Siapa kada percaya lawan Nabi Muhammad berarti orang itu kadzib. Siapa beriman lawan Nabi Muhammad dapat syajarah, dapat pohon yang rindang yakni surga. Tuba lil ghuraba. Tuba itu ismu syajaratin fil jannah. Adapun orang yang kada beriman Nabi Muhammad itu dapat rantai nang macangan diirit ke neraka. Mudahan paham. Karena Abdul Muthalib bermimpi keluar di sulbi Sidin, rantai ke langit, tembus ke bumi, ke masyriq ke maghrib, imbah rantai keluar, lalu betangkop berubah menjadi pohon. Berarti ada rantai, ada pohon. Ada Pajar Sadik, ada Pajar Kadzib. Seakan-akan Nabi Muhammad itu babak penentu, termometer, ukuran. Hendak surga, cintai Nabi Muhammad. Hendak neraka, jangan cinta Nabi Muhammad. Hidup ini pilihan. Nabi Muhammad jadi ukuran. Mudahan kita cinta Nabi Muhammad. Amin. Mudahan kita surga insya Allah. Amin ya Allah. Jadi Nabi Muhammad tuh Masya Allah banyak. Bahkan di dalam kitab itu api Paris, nggih, Persia itu malam lahir itu pajah. Padahal 1000 tahun kada suah. Alpa Amin 1000 tahun kada suah pajah. Ketika lahir Nabi Muhammad, api di Persia itu pajah. Nur Nabi Muhammad sampai ke Syam, Romawi. Api di Persia pajah. Jadi dua adidaya tuh pajah. Kada gegampangan bu untungnya. Nah kemudian pulang sambungannya banyak enang lagi mengisahkan nang kejadian nang aneh-aneh. Nang aneh-aneh itu banyak kejadian ketika lahir Nabi kita Muhammad. Nah kemudian pulang sambungannya akan kemuliaan Nabi Muhammad di waktu beranaknya ulih ibunya dan terlalu apalagi bacanya tak terlalu adang dulu putih kata putih dulu talingkau apa dan terlalu apa tuh elok kah terlalu elok putih rupanya dan terlalu baik perangai dan tingkah lakunya halkan wahulukan. Nabi Muhammad tuh Masya Allah bungas jahir bungas batin. Anonya di kitab tuh bu untungnya inya ngaran rasul ngaran nabi ngaran dakwah itu apa karismatik kengaranya gaya tarik wasi berani
nang kayak abah guru sekumpul. Abah guru sekumpul tuh karismatiknya Masya Allah. Rupa sidin apa? Bungas, suara langkar, ilmunya, ibadahnya, akhlaknya. Di mapa kadenang sekumpul di ngarani sekumpul. Ya Allah, seberitaan orang di tangan nah. Nih di mapa kadenang anu wasi beraninya sin kuat. Tahu kok jadi wasi berani? Nah, di tangan orang disedot sidin nah. Bebagi nasi bungkus kada. Cuma orang hendak tulak ya, Pak. Kada betul tulisan nang haul akbar kada. Akbar pada nang betul tulisan akbar. Mudahan paham. Kada kawan dihiri, kada kawan ini. Kada kawan dihiri itulah karismatik anu gaya tarik. Tahu juga kada gaya tarik. Warung tuh nak katuju orang singgah ada gaya tariknya. Nah, ini mulai tafsir jalan lain pulang. Ima murah, ima nyaman. Dintu untung kada maunya adanya ada. Kada mau ada nang gaya tarik tuh ada. Mun kada ada gaya tarik orang kada singgah. Karismatik ngarannya. Jadi Nabi Muhammad itu karismatiknya Masya Allah. Rupanya bunga, suara sidin bagus. Itu musuh tuh aja segan lawan Nabi Muhammad tuh musuh tuh. Musuh orang tuh aja senang punya di hadapan Nabi Muhammad tuh model keok. Apalagi pencinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nih Masya Allah, orang tuh pamalar bakawan Nabi Muhammad tajengkit pemurah. Nang kaya nang kada gencang makan bakawan kawan gencang, umpat juga gencang. Paham tak gencet, tak jangkit. Minta cuma Nabi Muhammad dia terjangkit bagus. Sahabat kayak Abu Bakar tuh kan pemurah, Abu Bakar tuh pemurah, habis harta. Abu Bakar tuh maunya bakumpul Nabi Muhammad kada ada rasa pemurah karena Nabi Muhammad lebih pemurah pada orang nang pemurah. Nabi Muhammad tuh Sayyidul Wara, Wasaidus Saha, Wasyamsul Huda. Di itu ada gegampangan. Jadi Nabi Muhammad ini Masya Allah orang nang pemurah, takawan Nabi rasa kada pemurah. Karena Nabi Muhammad lebih pemurah pada yang pemurah. Orang yang pemalar bakawan Nabi Muhammad terjangkit pemurah. Berarti kayaknya di mana aja posisi bakawan Nabi Muhammad beruntung dunia akhirat. Itulah keuntungan sahabat. Inilah keuntungan sahabat melihat rupa Nabi, melihat kelakuan Nabi Muhammad. Lawan beuntungai Allah Ta'ala tuh kada mungkin tak salah memilih rasul. Paham ya Allah? Ulun betakun nah kita mencari bini, mungkinlah kita mencari bini kada ngaruan. Ada mungkin pasti nang mencari nang rupanya bungas, mata galak, hidung mancong, bibir tipis-tipis, dagu belah dua, burit mangarangga, sugih, ya Allah, paham ya Allah buantang, dintu beuntung Jadi kita mencari bini aja atau laki mencari laki aja berpilih, kada mungkin Allah Ta'ala itu tak salah. Jadi kadada dengarkan ulun, tidak ada sesuatu pada jasad Nabi Muhammad atau ahwal akhlaknya Nabi Muhammad tanfir napara yunafiru tanfiran munafir melariakan manusia atau tidak. Jadi punya ada orang kada beriman lawan Nabi Muhammad, bukan salah kelakuan Nabi Muhammad, bukan salah fisiknya Nabi Muhammad, salah Abu Jahal. Hati Abu Jahal yang salah, mata Abu Jahal yang salah. Mudahan paham insyaallah. Dindeta kadada nang maulah orang lari itu kadada. Rupa bungas, suara bagus, alimnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Jangan mendengar ceramah, cangang lawan haji, hati ini sudah tenang. Jadi punya ada orang kada beriman, itu bukan salah di Nabi, salah di Andika. Nah, itu tahu juga di Andika. Andika itu Andika Abu Jahal. Nah, itu tak. Mudahan paham insyaallah lah. Nah, itu tak. Nah, kemudian bolang sambungannya. Apalagi kita? Dan terlalu banyak, ya kah?
dan terlalu banyak ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh ya Allah sampai bangkak napa buntang? Batis bangkak. Nabi kita bangkak batis kalawasan berdiri. Kalau kita bisa ya bangkak cuma asam urat. Nah, asam urat dilintuhut, dibatis, menggelembung lintuhut, asam urat. Nabi Muhammad bangkak lain asam urat. Anu kalawasan berdiri, ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Itu ibadahnya Nabi Muhammad, istighfarnya Nabi Muhammad. Nang sampai-sampai Aisyah tuh apa yuk Nabi pian ini dosa diampuni Tuhan, dosa nang tadulu, dosa nang akan datang Allah Ta'ala. Nang apa pian behimat bebangkak-bangkak betis? Apa jawaban Nabi Muhammad? Apakah aku kada hamba nang bersyukur abdan syakuro? Apa mengalih mencari abdus syakur? Abdus syakir banyak. Paham buntang? Minta orang yang bersyukur ketika dapat nikmat dan dapat bala, nggih, itu adalah abdus syakur. Munya orang itu bersyukurnya, berterima kasihnya ketika dapat nikmat aja, itu namanya abdus syakir. Yang banyak itu abdus syakir. Kita punya dapat nikmat, siapa kada bersyukur. Cuma yang luar biasa, nikmat dengan bala sidin tetap tersenyum. Itulah namanya abdan syakura. Nah, itu orang bahari itulah inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pulang sambungannya? Maka di masa liwat umur 40 tahun, maka dikaruniai oleh Allah akan mi'raj Nabi Muhammad. Nah, ingin itu aja. Maka di masa liwat umur 40 tahun, ingin situ diciri, berarti kita memandir Isra Mi'raj. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah bahaji. Mudahan anak cucu kita saleh salehah. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khotimah.